kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Syarifah Bandung. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah tempat saya belajar, yaitu di SMP Kesatuan Bogor. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 7 menggunakan model pembelajaran blended learning dengan materi aritmatika sosial khususnya tentang skor. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Are you ready? Yes, we are ready. And right. Hands down. All right. Ready. Morning, sir. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, silahkan satu orang pimpin doa dulu. Siapa yang bersedia memimpin doa? Ya, silahkan Kenzi. Are you ready? Yes, we are ready. Get ready, let's play. Thank you, God. Let us improve today. Let us do very well. Bless my parents, teachers, and friends. Guide us to be good kids every day. Oke, terima kasih Kenzi. Ya, jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, berarti tolong jaga kesehatannya selalu ya, supaya sehat selalu dan bisa hadir di sekolah. Karena kalau kamu nggak masuk sekolah, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kalian sendiri. Jadi hari ini semuanya hadir. Semoga selanjutnya kalian juga selalu hadir dan bisa menjaga kesehatan. Oke, sebelum kita mulai, ya kita mau pemanasan terlebih dahulu. Sebelum masuk ke sini, Bu Reta punya tepuk ini. Kalau Bu Reta bilang tepuk satu kali. Kalau Bu Reta sebutnya tepuk dua kali. Tapi kalau Bu Reta nyebut satu, tepuk jangan. Kalau Bu Reta bilang dua, tepuk atau tidak? Tidak ya. Latihan. Tepuk satu. Ayo, kalau satu enggak kan? Enggak. Ulangi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Dua. Konsentrasi. Lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Oke, sekarang silakan handphone kalian boleh dikeluarkan. Bu Reta punya sebuah permainan sedikit sih. Jadi Bu Reta akan kirimkan linknya melalui grup kelas. Nah, silahkan kalian cari, di situ ada sebuah permainan. Kemudian kalian susun huruf-huruf tersebut, disusun ya. Ada yang udah bisa dibuka? Udah. Kira-kira apa aja yang ada di situ?
Ada yang sudah menemukan ada 6 kata di situ. Kreatif. Sebagai anak kesatuan kalian diminta juga harus menjadi anak yang kreatif. Kreatif dalam segala hal untuk hal yang baik pastinya. Oke, dah yang belum kita sudah selesai mainnya, jadi bisa ditinggalkan gamesnya ya. Kemudian silahkan diletakkan kembali handphonenya. Kita akan lanjutkan di pembelajaran hari ini. Sudah dimasukkan semua handphonenya ya? Sudah. Silakan disiapkan bukunya ya. Silakan disiapkan bukunya. Kita akan mulai pembelajaran di hari ini. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar yang ada di depan. Apa yang di depan kalian bisa lihat? Aritmatika sosial. Kita akan belajar tentang diskon. Siapa di sini belum pernah tahu tentang diskon? Udah tahu diskon? Biasanya kamu lihat diskon di mana? Tempat pembelanjaan. Di mana? Tempat pembelanjaan. Pusat perbelanjaan, ya, di mall, ya kan ya? Di kantin ada diskon nggak? Oh, di kantin enggak. Selain di pusat perbelanjaan, di mana lagi kamu melihat ada diskon? Supermarket, betul. Selain supermarket, oh, toko online juga. Nah, yang bilang toko online berarti rajin belanja di toko online ya. Jadi kalian pasti sering menemukan istilah diskon dan kalian pasti secara tidak langsung pernah merasakan yang namanya diskon. Siapa yang di sini hobinya nyari diskon? Nah, nyari diskon hobinya. Misalnya lagi jalan-jalan niatnya nggak belanja, terus ngelihat diskon. Enggak sih. Jadi beli. Padahal di rumah masih banyak loh. Tetap beli. Kenapa kamu beli? Karena harganya murah. Berarti kalau ada barang dikasih diskon harganya jadi lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah. Nah, hari ini kita akan belajar gimana cara cari diskon yang gampang ya. Nah, jadi kita mau belajar ini di hari ini. Kita mau mengenal dan menganalisis apa sih potongan harga atau diskon dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menentukan persentase diskon. Gimana sih caranya nentuin diskonnya 20% kah, 30% atau yang lainnya. Dan dari sini kalian juga diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan diskon. Siap belajar? Siap. Masih semangat? Masih. Oke. Sebelumnya, Bu Reta mau tanya nih sama kalian. Pertemuan yang lalu kita belajar tentang untung dan rugi. Sekarang angkat tangan. Siapa yang masih ingat apa itu untung dan apa itu rugi? Oke, Almira, apa sih untung? Untung itu terjadi ketika harga jual lebih besar daripada harga beli. Untung itu terjadi kalau harga jual lebih besar daripada harga beli. Contohnya gimana, Akmal? Sebuah kondisi dikatakan untung. Misalnya beli barang. Misalnya beli barang kita Harganya berapa? harganya misalkan 20.000 lah. Ya, kemudian Dan kita menjual kembali seharga 25.000. sehingga kamu mengalami Keuntungan berapa besar untungnya? 5.000. 5.000. Itu tadi kalau untung. Selain untung ada kondisi satu lagi. Siapa yang mau coba? Oke. Rugi itu terjadi ketika harga beli lebih tinggi daripada harga jual. Harga beli lebih tinggi daripada harga jual. Contohnya seperti apa, Abim? Kita beli barang harganya 100.000, Beli barang harganya 100.000. Kemudian terus kita jual lagi 90.000. kita jual harganya 90.000. Berarti untung atau rugi kalau kayak gitu? Rugi. Berapa besar ruginya? 10.000. Itu yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, lihat ya. Pak Agus membeli sebuah barang dengan harga Rp500.000 untuk dijual kembali. Pak Agus berhasil menjualnya dengan harga Rp550.000. Pertanyaannya, berapa persentase keuntungan yang didapat? Kira-kira dia untung atau rugi?
Untung, jelas untung ya. Kalau boleh tanya, berapa besar untungnya? 50.000. 50.000 rupiah. Siapa yang mau coba ke depan menentukan besar untungnya dapatnya dari mana? Oke, Timothy, silahkan maju Timothy. Bagaimana cara mencari keuntungannya? Oke, cari untung bisa diperoleh dari mana? Harga jual dikurang harga beli. Nah, tolong dimasukkan berapa harga jualnya dan berapa harga belinya. Yang lain sambil lihat lagi, jangan sampai lupa ya. Jadi di sini Timothy menuliskan, oh harga jualnya 550.000, betul nggak? Betul. Harga belinya 500.000, sehingga besar untungnya adalah 50.000 rupiah. Betul sekali. Terima kasih Timothy. Nah, next. Kalau di sini setelah kita dapat untung itu 50.000 rupiah, 120.000 itu berapa persennya kalau dari 200.000? Caranya 120.000 per berapa? 200.000 dikali, kalau persen itu berarti ya dikali 100 per persen. Coret-coret persennya di mana ya persennya? Iya. Coret. Oke, tinggal berapa? Berarti hasilnya tuliskan 60%. Oke, kenapa sih Bu Reta ajarin kalian atau mengingatkan kembali kalian tentang ini? Karena hitungan seperti ini digunakan untuk menentukan besar diskon dan lainnya. Sekarang kita lanjutkan. Sering lihat kayak gini? Sering. Kalau ngelihat kayak gini, tiba-tiba matanya bercahaya, bener nggak? Iya. Lebih seneng lihat yang kiri atau lihat yang kanan? Kiri. Mau yang kiri atau yang kanan diskonnya? Yang kanan. Kenapa maunya yang kanan, Natasha? Kenapa kamu pengen diskonnya yang kanan? Lebih gede diskonnya memang. Karena diskonnya lebih besar. Kamu tahu itu lebih besar dari mana? Angkanya memang. Angkanya 50% plus 20%. Kalau yang kiri berapa? 15%. Yang kanan ada 20% juga. Nah, menurut kamu berarti besar persentase itu menentukan besar diskonnya makin besar atau tidak? Iya. Nah, kalian sering lihat ini, tapi pertanyaannya, bisa nggak kalian ngitung berapa sih harga yang harus dibayar setelah diskon sama kalian? Ah enggak, paling kalian langsung datang ke kasir, mau berapapun harganya yang penting diskon gitu kan? Iya. Tapi pengen nggak kalian tahu gimana cara ngitungnya? Pengen. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Jadi mohon perhatikan baik-baik, siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, karena kita akan masuk ke materi tentang diskon sekarang. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalau kalian lihat ya, di situ kalian boleh baca. Setelah belajar ini, kalian diharapkan yang pertama bisa ngapain? Peserta didik dapat mengenal dan menganalisis potongan harga diskon dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Peserta didik dapat mengenal dan menganalisis potongan harga atau diskon dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga setelah selesai belajar hari ini kalian bisa mencapai tujuan yang diharapkan di hari ini. Nah, sekarang Bu Reta akan kasih tahu. Jadi hari ini kalian itu akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti ada 5 langkah yang akan kalian lakukan di dalam kelas. Oke, jadi ada beberapa yang akan dinilai di hari ini. Yang pertama, kalian akan dilihat dari sikapnya. Jadi akan ada penilaian sikap. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Jadi nanti akan ada tes pada akhirnya. Kemudian terlihat nanti hasilnya seperti apa. Dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, kita akan mulai
Yang pertama, tahap 1 orientasi pada masalah. Jadi Bu Reta akan berikan sebuah video. Silahkan kalian lihat video tersebut, kemudian disimak baik-baik karena itu nanti digunakan untuk mengerjakan soal. Oke ya? Untuk consumer adalah keputusan yang tepat. Apakah harga bukunya yang paling murah? Nah, udah lihat videonya? Iya. Jadi ada 3 ya, ada 3 toko, ada seorang anak mau beli buku. Menurut kamu kira-kira yang dibeli Erika di toko tersebut benar atau enggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Maka dari itu, berdasarkan cerita tersebut, ya, kita akan mulai berdiskusi dalam kelompok. Jadi, kita akan masuk ke tahap berikutnya, kalian akan bekerja di dalam kelompok. Adapun anggota kelompoknya, kalian sudah tahu sebelumnya ya. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 6 kalian sudah tahu. Dan cara mengerjakan LKPD-nya di sini Bu Reta akan jelaskan sedikit. Jadi tulisi namanya, kemudian di masing-masing bagian itu ada instruksinya. Jadi tolong kalian baca baik-baik disuruhnya ngapain di masing-masing aktivitas. Kemudian silahkan nanti kalian bekerja dengan baik di dalam kelompok dan harus kalian tunjukkan kekompakan kelompok kalian karena nanti masing-masing kelompok akan diminta untuk presentasi. Oke. Nah, sekarang silahkan kalian langsung membentuk kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelompok yang terbentuk duluan angkat tangan, ada tambah nilai untuk kalian. Silahkan. Oke, yang pertama terbentuk kelompok Aulia. Berarti kelompok Aulia nanti akan mendapatkan tambahan nilai dari Bu Reta. Oke, silakan tuliskan nama kelompok dan anggotanya. Oke, waktu kalian mengerjakan LKPD tersebut 25 menit. Jadi silahkan kalian bekerja dengan baik dalam kelompok. Bu Reta akan menilai kalian, akan melihat kinerjanya seperti apa. Dah, siapa yang ngerjain? Ayo. Ini mereka masih riset. Adanya di sana itu. Jadi ini lihat di toko El Media, menurut kamu memenuhi syarat tidak? Tadi di toko El Media itu dia dapat diskon kalau dia belanja minimal berapa? 100.000. Berarti kalau ini dia belanjanya seharga 125.000, berarti dia mendapatkan potongan atau tidak? Iya. Nah, berarti silakan kalian jawab. Terus kasih alasan. Berarti dia dapat Harga buku yang dibeli. Iya, betul. Jadi dia mendapat diskon karena dia berbelanja 125.000. Tuliskan silahkan. Silahkan ditulis. Ya, sebentar. Ini kenapa ada Ini persen. Ih, warnanya kalau ganti-ganti dah. Belum tadi
itu udah keren. Warna pink. Iya, iya. Nih. Warna pink, warna pink. Nih. Ini, Cok. Ya paling gitu aja sih. Ya, coba mungkin ada bisa dipikir-pikirkan lagi gitu kan. Silakan boleh ditaruh handphonenya dan LKPD-nya semua sudah selesai ya? Sudah. Nah sekarang tiba saatnya kalian untuk melakukan presentasi dari hasil yang sudah kalian kerjakan. Menurut kalian di aktivitas 1 tadi kan ada beberapa toko ya kan? Ada toko apa aja? Ada Elemedia, kemudian ada Silver dan ada ini toko. Erika belinya di toko apa? Belinya di toko Silver. Erika belinya di toko Silver, ya kan ya? Menurut kelompok kalian, apakah keputusan Erika itu sudah tepat atau belum? Nah, Bu Reta akan tanya ke masing-masing kelompok dan berikan alasannya. Oke ya. Dari kelompok Almira, apakah keputusan Erika itu sudah tepat atau belum? Belum. Belum. Kenapa belum? Karena Karena dia harus membayarnya berapa sih kalau di toko Silver? 96.000. 96.000. Padahal ada yang lebih murah nggak? Ada. Ada. Jadi seharusnya dia belinya di toko mana? Ini toko. Katanya harusnya belinya di ini buku kalau menurut kelompok Almira. Kelompok Almira namanya apa ini? Jadi kelompok mayat. Oh, jadi bukan di ini buku, ternyata belinya harusnya di Kemudian di aktivitas 2. Berapa persen diskon yang diberikan? 20%. Nah, kita akan melihat dari masing-masing kelompok ya. Siapa kelompok yang ingin mempresentasikan hasil posternya di depan? Kelompok mana? Oke. Dari kelompok Natasha. Selamat pagi teman-teman dan Membreta. Selamat siang. Kami dari kelompok Dr. Arman Optik akan mempresentasikan poster grand opening Optik Mata Kesatuan Jaya. Jadi poster ini tentang promosinya grand opening Optik Mata Kesatuan Jaya. Kacamata beli 1 dapat 5. Diskon 20%. Diskon 20% for today. Itu kepotong, maaf ya guys. Terus ini baru grand opening. Only for today. Sekian dari kita. Adakah pertanyaan? Ini brosur dari kelompok ini, ya kan? Dia memberikan buy one get 5 ya. Kemudian diskon 20% untuk semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada pertanyaan atau ada tanggapan untuk kelompok mereka? Kalau kamu sebagai pengusahanya, kalau buy one get 5, apakah itu menguntungkan atau tidak? Tidak. Yang ada baru buka, kemudian nanti besoknya tutup. Jadi boleh nggak kalau kamu pasang iklan itu, maksudnya walaupun promosi, boleh nggak kalau kamu pasangnya salah-salah kayak gitu? Tidak boleh. Jadi kalau berdasarkan ini, toko itu bakal untung atau enggak? Yang ada rugi, baru dibuka 3 hari udah habis barangnya tapi uangnya nggak ada, karena beli 1 gratis 5. Oke. Ada kelompok yang mau memberikan tanggapan mungkin? Menurut kelompok ini bagus nggak? Bagus. Bagus. Fotonya gimana? Sangat menarik dan
Kawaii. Sangat menarik. Benar nggak diskon yang diberikan 20%? Diskonnya benar dikasih 20%? Iya, hanya saja alangkah lebih baiknya tidak ada tulisan buy one get 5, oke? Ada yang mau kasih tanggapan untuk kelompok ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, tolong beri tepuk tangan untuk kelompok Dr. Arman. Silakan duduk. Ya. Oke. Semuanya sudah selesai dan semuanya sudah mempresentasikan hasilnya, ya. Jadi kita akan masuk ke tahap yang terakhir, akan ada analisis dan evaluasi. Nah, tadi kita sudah melakukan beberapa aktivitas, kemudian Bu Reta mau tanya, apa sih kesimpulan yang dipelajari hari ini? Hari ini kamu belajar apa aja sih? Diskon, ya kan ya? Gimana cara mencari besar diskon? Bagaimana cara mencari besar diskon? Harga awal dikurangi harga jual yang harus dibayar. Jadi kalau mau cari besar diskon itu harga awal kita kurangin sama harga yang dibayar, atau biasa kita sebut harga sebelum diskon dikurangi dengan harga yang harus dibayar. Kemudian bagaimana cara mencari persentase diskon tadi? Harga beli, masa harga beli besar diskon? Nah, Abim tahu nih gimana? Besar diskon per harga beli kali 100%. Iya betul, besar diskon per harga beli dikali 100%. Dan bagaimana kalau kita mau mencari besar diskon dalam persen? Kita carinya menggunakan persen diskon dikali dengan harga awalnya. Jadi itu kesimpulan kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Timothy mau tanya katanya. Apa bedanya 50 plus 20 dengan 70%? Oke, Timothy bertanya dan pertanyaannya sangat baik ya. Apa bedanya diskon 50% plus 20% dengan diskon 70%? Apakah itu sama? Beda. Kalau tahu beda, bedanya di mana sih? Gimana? Hasilnya. Jadi gini, Bu Reta kasih penjelasan sedikit ya. Untuk diskon 70% berarti itu 70% dari harga awalnya. Sedangkan kalau diskon 50% plus 20% berarti dia didiskon dulu 50%, baru didiskon lagi sebesar 20%. Jadi kalau ada diskon 50 plus 20 sama nggak dengan diskon 70%? Berbeda. Jadi jangan sampai kamu keseneng nih nanti ngelihat ada 80 plus 20 kamu pikir gratis terus kamu ambil gitu kan? Padahal maknanya berbeda. Jadi tolong diingat baik-baik. Oke? Siapa yang ingin bertanya sampai di sini selain Timothy? Tidak ada lagi? Baik. Jika tidak ada lagi, sekarang waktunya kalian mengerjakan tes akhir. Jadi Bu Reta ingin mengukur kemampuan kalian setelah mengikuti ini apakah sudah bisa atau belum. Tapi sebelumnya silakan kalian bereskan dulu mejanya dan kursinya, kembalikan ke posisi semula. Silakan. Oke, sekarang handphonenya sudah selesai, jadi tidak ada yang menggunakan handphone. Jadi di sini saya punya 2 soal, silahkan kalian kerjakan soal tersebut langsung di sini. Tuliskan nama, kelas, dan nomor absennya. Waktunya 5 menit dari sekarang, jadi nggak usah lama-lama. Oke ya? Silakan dikerjakan oleh kalian.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan kalian kumpulkan estafet dari belakang ke depan ya. Estafetkan dari belakang ke depan. Oke. Jadi hari ini kalian udah belajar tentang diskon dan kalian bisa menggunakan cara menghitung diskon dalam kehidupan sehari-hari dengan baik ya. Jadi nanti kalau kamu ke mall lagi, kalau ada diskon 30% dari harga tertentu, kamu bisa ngitung caranya seperti apa. Oke, sekarang kira-kira kelompok mana yang paling baik ya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? Oke. Kelompok yang baik berarti yang kerja dalam timnya baik dan dia presentasi di depan juga baik dan hasilnya juga baik. Maka kelompok terbaik adalah kelompok Maya Terbang tadi ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Maya Terbang. Yang lain, Bu Reta juga akan berikan tambahan nilai, tapi kalau untuk kelompok Maya Terbang, tambahan poinnya lebih banyak. Oke. Yang lain jangan berkecil hati, nanti kita akan lihat lagi yang terbaik di pertemuan yang akan datang. Sekarang Bu Reta tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Oke. Mana yang belum kamu kuasai dan sudah kamu kuasai? Sudah dikuasai semua? Berarti udah bisa menghitung sudah bisa tahu cara menghitung diskon? Persen diskon? Harga bersih? Sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa saran kalian untuk pembelajaran yang akan datang? Apanya? Gamesnya lebih banyak. Gamesnya lebih banyak lagi. Selain itu? Sering-sering pakai handphone. Tapi kalau pakai handphone tolong dimanfaatkan dengan baik, sesuai dengan apa yang diminta. Jangan malah main pada saat tidak diperlukan. Oke? Kalau sudah, Bu Reta punya sebuah kata motivasi. Tidak ada kata gagal. Gagal itu jika kalian berhenti berusaha. Jadi namanya gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau kamu berhenti berusaha, baru itu namanya gagal. Oke? Minggu depan kita akan belajar materi selanjutnya. Jadi silahkan kalian baca dulu apa materi selanjutnya. Ya, baca tentang bruto, tara, dan neto. Persiapkan dengan baik. Oke, sebelum kita tutup kelas, Bu Reta minta satu orang pimpin doa. Ya, kita akan selesai untuk belajar. Siapa? Oh ya, yang paling depan. Mari kita berdoa bersama. Are you ready? Yes, we are ready. Get ready, let's pray. All rise. Say thanks. Oke, welcome. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih ya.